Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya anak-anak Musdeka semuanya? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat ya. Oke, hari ini Miss Deka akan mengajar pelajaran IPS. Nah, untuk IPS ini kita sudah ada di bab yang baru, yaitu bab interaksi manusia dengan lingkungan ya. Nah, di bab 2 ini kita juga ada di KD yang baru, yaitu KD 3.2, menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia ya nak ya. Nah, hari ini silakan buka bukunya halaman 43 44. Oke, di mana tujuannya Miss hari ini akan menjelaskan tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Ya. Nah, jadi silakan dibuka bukunya. Nah, kita akan mempelajari bagian A, interaksi manusia dengan lingkungan ya. Nah, dalam kehidupan manusia ini kita tidak bisa dipisahkan dari lingkungan ya. Setiap hari manusia ya, kita ini berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita ya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial ya, lingkungan yang ada di alam maupun lingkungan dengan orang-orang sekitar ya. Nah, interaksi manusia ini dapat dibedakan menjadi dua loh, yaitu interaksi dengan lingkungan alam dan interaksi dengan lingkungan sosial. Jadi ada dua ya yang akan kita pelajari. Nah, apa perbedaan keduanya? Kita pelajarin yang pertama dulu ya nak ya, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam ini terbentuk tuh biasanya secara alami nak ya. Manusia membutuhkan lingkungan alam ya, lingkungan sekitar kita ini untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alamnya. Artinya, lingkungan alam mempengaruhi kehidupan manusia, begitupun sebaliknya, manusia juga dapat mempengaruhi lingkungan alam sekitarnya ya. Contoh, tanah yang subur membuat masyarakat memanfaatkannya untuk kegiatan pertanian. Jadi kita bisa makan ya, bisa misalnya bisa menikmati sayur-sayuran itu karena kita berinteraksi dengan alam. Kita bisa menikmati sejuknya udara, bisa menikmati teduhnya pepohonan gitu ya. Itu juga interaksi kita dengan alam seperti itu ya. Untuk kegiatan pertanian itu juga sangat membantu sekali kita manusia ya. Jadi sangat berinteraksi ya nak ya dengan alam sekitar. Itu sehari-hari kita pasti nikmati itu ya, pasti nikmati kita interaksi dengan alam tersebut ya. Oke, kemudian di Pulau Kalimantan itu juga memiliki banyak sungai yang alirannya tenang dan masyarakat ini biasanya memanfaatkan sungai sebagai sarana transportasi sehari-hari. Nah, itu juga salah satu contoh interaksi kita dengan alam ya, nggak cuma dengan pepohonan atau pertanian ya, dengan sungai-sungai juga itu termasuk ya. Oke, kemudian di sini ada dua yang akan kita pelajari juga, yaitu lingkungan alam mempengaruhi aktivitas manusia dan aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan alam. Sebaliknya ya. Nah, yang A dulu nak ya. Pada bab sebelumnya kalian telah belajar tentang kondisi geografis wilayah Indonesia ya nak ya. Wilayah Indonesia ini memiliki keberagaman lingkungan alam. Antara lain ada apa aja nak? Ya, ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada pantai, ada sungai, ada laut gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, lingkungan alam tersebut itu mempengaruhi loh kehidupan manusia, kehidupan kita ya. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari keberagaman cara hidup dan aktivitas masyarakat sehari-hari ya. Keberagaman tersebut juga menunjukkan adanya penyesuaian diri terhadap lingkungannya ya. Ada yang misalnya hidup di dataran tinggi ya, biasa bertani ya, itu juga mempengaruhi kehidupan manusia. Ada yang kayak hidup di Kalimantan kayak tadi ya, contohnya hidup di Kalimantan dia transportasi harus pakai perahu misalnya ya, itu juga mempengaruhi gitu ya. Itu contohnya ya nak ya. Oke, kemudian di bagian B yaitu aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan alam. Nah, kalau tadi lingkungan alam itu mempengaruhi aktivitas kita ya, sekarang aktivitas manusia ini mempengaruhi lingkungan alam. Nah, manusia biasanya ini kita ini memanfaatkan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup kita yang meliputi kebutuhan apa? Ya sandang tuh yang kayak pakaian ya nak ya. Ada pangan, itu makanan ya. Dan juga papan tuh kayak rumah gitu ya nak ya. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, biasanya kita melakukan aktivitas pembangunan yang mengubah bentuk lingkungan alam. Nah, ini nih ya. Aktivitas pembangunan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
masyarakat biasanya ini membuka lahan di hutan untuk dibuat lahan perkebunan dan ladang berpindah gitu ya. Nih yang suka buka-buka lahan, gak usah di perkebunan lah, di sekitar kita juga banyak ya nak ya. Contohnya seperti itu ya. Buka lahan untuk dibuat lahan perkebunan atau lahan perumahan gitu ya, bisa juga itu, di situ banyak sekali ya nak ya. Kemudian yang kedua yaitu masyarakat mengubah lahan pertanian menjadi kawasan industri untuk mengolah sumber daya alam. Ini juga banyak ya nak, kita temuin di daerah kita ya, di Lobam tuh juga banyak tuh ya. Dulunya mungkin lahan hutan biasa gitu ya, diolah jadi kawasan industri ya untuk mengolah sumber daya alam ya. Kemudian yang ketiga ada masyarakat meratakan bukit untuk pembangunan jalan raya, jembatan, bandara dan pelabuhan sebagai sarana transportasi penghubung antar daerah ya. Ini juga banyak kita temuin di daerah kita ya, Bintan juga banyak ini. Nah, misalnya tuh jalan raya itu ya, lintas barat ya. Itu kan bukit, dulunya bukit-bukit, mungkin hutan-hutan ya, akhirnya diratakan, dijadikan jadi jalan raya biar akses dari Bintan ke Tanjung Pinang itu jadi dekat ya. Terus kemudian dibangun juga jembatan untuk memudahkan kita biar nggak nyebrang-nyebrang seperti itu ya. Kemudian untuk beberapa daerah itu juga bukit-bukit itu diratakan untuk dibuat bandara, ada juga yang dibuat untuk pelabuhan seperti itu ya. Jadi sarana transportasi kita itu mudah ya. Kemudian yang keempat ada masyarakat mengubah lahan pertanian daerah perbukitan ya, kemudian daerah resapan air atau rawa menjadi permukiman. Ini juga banyak kita temuin di daerah kita ya nak ya, dimana lahan pertanian itu dirubah ya menjadi daerah pemukiman ya, ditimbun ya. Daerah perbukitan itu juga banyak diratakan ya untuk daerah pemukiman. Terus kemudian nih daerah rawa-rawa nih kita banyak nih ya ditimbun sama tanah merah gitu ya, banyak-banyak untuk dijadikan rumah atau permukiman warga seperti itu ya. Makanya pemerintah tuh sekarang menetapkan namanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 99, yaitu nak tentang apa? Tentang AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, peraturan ini mewajibkan analisis dampak setiap aktivitas pembangunan terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya. Tujuannya untuk apa, Miss? Tujuannya untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan. Nah, kemudian aktivitas pembangunan ini dilakukan untuk memudahkan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, aktivitas pembangunan yang dilakukan masyarakat ya, dilakukan oleh warga sekitar ya, harus memperhatikan kelestarian lingkungan juga ya. Jadi nggak boleh semuanya ratakan ya gitu ya, misalnya harus ditebang gitu semua pohon-pohonnya, enggak ya, harus tetap menjaga kelestarian lingkungan. Nah, aktivitas pembangunan yang tidak ramah lingkungan ini dapat menyebabkan kerusakan alam ya, kerusakan lingkungan ya. Kalau misalnya kita nggak jaga, nggak pilih-pilih ya, akibatnya nanti terjadi banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Ini juga banyak nih efeknya di daerah kita ya. Karena apa? Semua daerah resapan misalnya atau lahan-lahan itu dibuat pemukiman, jadinya ya banjir, ya ada tanah longsor, dan ada kebakaran hutan. Oke. Nah, itu tadi penjelasan dari Miss Deka ya nak ya. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan buat kalian. Terima kasih sudah menonton video penjelasan dari Miss Deka. Sampai jumpa. Selamat pagi. Bye-bye.